Selamat pagi, siang, sore kepada seluruh para pendengar. Selamat datang di podcast Banana, bahas bincang keracunan makanan bersama saya Aurora Adila Arderia. Banana atau bahas bincang keracunan makanan merupakan sebuah proyek yang diselenggarakan oleh kelompok tutorial 5 Blok Gastrointestinal System periode 4 tahun ajaran 2023-2024 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan mulai bahas bincang seputar keracunan makanan bersama narasumber kita yang pastinya keren banget. Sudah di samping saya, Dr. Reno Rudiman, Magister Sains, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, yang tentunya udah nggak sabar banget ya dok, membahas mengenai masalah kita hari ini. Di mana Dr. Reno ini aktif di berbagai sosial media untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Mungkin udah di samping saya nih. Selamat siang Dokter Reno. Selamat siang Aurora. Gimana dokter kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke dok, mungkin kita udah nggak sabar juga nih dok para pendengarnya untuk segera langsung aja kali ya dok kita Baik. membahas ke keracunan makanan. Mungkin saya mau nanya dulu nih dok, kira-kira apa sih dok keracunan makanan itu dan penyebabnya gitu dok? Ya, keracunan makanan itu sebetulnya suatu istilah kumpulan penyakit yang timbul diakibatkan dari keracunan makanan. Jadi istilahnya bisa disebut foodborne illness gitu. Jadi si penderitanya menjadi sakit akibat makanan yang dalam tanda kutip malah menyebabkan berbagai gejala yang tidak diinginkan gitu. Berarti tuh emang dari si makanannya mengandung ibaratnya tuh bahan-bahan yang sebenarnya tidak boleh kita konsumsi begitu ya dok? Ya, pada umumnya penyebab utamanya sih kalau tidak bakteri atau kuman, virus. Jadi itu yang seharusnya tidak ada dalam makanan tersebut, kemudian masuk beserta makanan dan menyebabkan berbagai gejala. Baik dok, mungkin kalau misalnya kita lihat di keseharian itu kayak ini sangat umum terjadi ya dok. Mungkin banyak pendengar yang pernah merasakan atau bahkan saya sendiri pun beberapa kali pernah merasakannya. Dan menurut dokter ini seberapa umum sih dok penyakit ini dan apakah emang banyak gitu dok di masyarakat? Ya, cukup banyak dan mungkin tidak semuanya tercatat di database rumah sakit karena mungkin sebagian dia terjadi misalkan di rumah, kemudian banyak yang sembuh sendiri juga sehingga tidak tercatat. Tapi eh, kalau kita lihat literatur katanya menurut laporan statistiknya ada 2 juta kasus per tahun di Indonesia. Wah, cukup cukup banyak ya dok berarti. Nah misalnya nih dok, apa sih dok gejala-gejala yang bisa kita menunjukkan oh saya keracunan makanan gitu dok? Apakah itu bisa harus didiagnosis oleh dokter atau ada gejala-gejala yang bisa mengindikasinya gitu dok? Ya, pada umumnya gejalanya sangat nyata ya, biasanya akibat makan. Jadi pasti ada riwayat pasiennya makan dulu gitu, kemudian timbul gejala-gejala seperti mual, muntah, keringat dingin, diare gitu, atau nyeri kolik yang hebat di perutnya gitu. Oke dok, nah kapan sih dok saatnya si pasien itu mungkin dia udah mengalami mual, muntah, lemes gitu dok. Kapan dia itu harus ke rumah sakit gitu dok? Apakah emang bisa diobatin sendiri dengan beristirahat saja atau minum air putih begitu dok? Ya, tergantung derajat beratnya penyakit ya. Ancaman yang paling bisa mengancam jiwa pasien yang keracunan makanan biasanya karena dehidrasinya. Karena efek dari racun makanan tersebut menyebabkan pasien muntah-muntah atau diare sehingga pasien bisa kekurangan cairan yang banyak. Jadi pada saat pasien kemudian misalkan beristirahat tetapi kok gejalanya terus-menerus terjadi, lebih baik ke rumah sakit untuk segera dilakukan pengobatan. Oke dok, mungkin karena dehidrasi mungkin semakin lemas gitu kali ya dok? Betul, semakin lemas dia kehilangan cairan, kehilangan elektrolit juga yang diperlukan untuk metabolisme tubuhnya. Baik dok. Nah tapi kan itu tadi kalau misalnya udah lemes, udah kehilangan banyak cairan. Nah tapi kalau misalnya sesaat misalnya dia muntah-muntah atau gejala-gejala baru muncul, apakah ada yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertamanya gitu dok? Misalnya diberikan apa gitu dok? Ya, biasanya sih usaha pertama tentu
segera stop makanan dan isolasi ya makanan yang dicurigai beracun tersebut. Kemudian untuk pasiennya sendiri ya agak sulit mengeluarkan makanan yang sudah ada di dalam lambung, apalagi sudah masuk ke usus ya. Jadi tidak ada pencegahan lain, mungkin harus makan obat untuk menetralisir seperti obat-obatan antasida, itu bisa diharapkan menetralisir. Tapi biasanya kalau bakteri, kuman atau virusnya memang sudah menyebabkan berbagai gejala tersebut, ya mungkin saatnya pasien dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Oke dok. Nah mungkin banyak sekali mungkin para pendengar atau teman-teman yang kadang masih menganggap remeh gitu kali ya dok, penyakit ini. Nah sebenarnya dok kalau misalnya tidak segera ditangani masih kayak dianggap oh diare biasa gitu. Apakah ada hal-hal atau komplikasi yang bisa terjadi gitu dok yang berbahaya mungkin? Ya, komplikasi yang paling ditakutkan memang dehidrasi dan kehilangan elektrolit ya. Jadi hal itu yang utamanya kita harus obati. Pada umumnya bakteri atau virusnya itu kan sebetulnya mudah juga dieliminasi oleh sistem pertahanan tubuh ya. Tapi efek samping dari kehilangan cairan dan elektrolitnya itu yang harus tidak ada terapi lain selain ya memang pasiennya mendapatkan cairan infus gitu. Baik dok. Berarti tadi komplikasi yang paling mungkin terjadinya dehidrasi dan kalau udah Ya, sampai itu memang harus sudah dilarikan ke rumah sakit ya dok. betul ya. Baik dok. Nah sebenarnya dok gimana sih cara supaya kita bisa mencegah, kan ini salah satu penyakit yang bisa dicegah juga ya dok dari awal supaya kita tidak terkena si food poisoning atau keracunan makanan tadi dok. Ya, yang paling bisa dilakukan adalah meyakinkan bahwa makanan yang kita makan itu, yang kita konsumsi dalam keadaan memang bersih ya. Jadi tentunya tidak makan sembarangan, makan yang dimasak dan makanannya sudah dicuci dengan baik, dan handling makanan itu dari mulai bahan mentah sampai bahan jadi yang siap dimakan, semua rantai pengelolaan makanan tersebut dikelola dengan bersih sehingga apa yang kita konsumsi itu bebas dari bakteri atau virus yang membahayakan. Baik dok, mungkin bisa diingat ya teman-teman pendengar, cara untuk mencegah keracunan makanan ini cukup mudah sebenarnya dengan memastikan makanan yang kita konsumsi terjamin kebersihannya. Itu merupakan hal yang harus kita perhatikan juga ya untuk sehari-hari supaya tidak terjadi keracunan makanan ini. Baik dok, mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta dok. Mengingat banyak di masyarakat masih banyak hoax-hoax atau berita-berita yang tidak benar, statement-statement yang kurang tepat. Maka dari itu podcast Banana ini dari kelompok tutorial 5 hadir untuk meluruskan statement-statement yang kurang benar itu dok. Mungkin kita mulai dari statement pertama, yaitu sayur-sayuran organik itu bebas dari mikroorganisme yang berbahaya. Kira-kira itu mitos atau fakta dok? Mungkin saya lebih cenderung ini menganggap mitos ya, karena walaupun dia ditumbuhkan secara organik ya belum tentu tadi handlingnya aman atau bersih gitu ya. Jadi bisa saja ada kontaminan bakteri atau virus yang hinggap di makanan organik tersebut dan menjadi bagian dari hal yang menyebabkan keracunan makanan tadi. Baik, berarti mitos ya teman-teman, walaupun udah ada label organik, kita juga tetap harus berhati-hati dalam pengelolaannya, dalam memasaknya gitu. Jadi tidak pasti itu benar-benar 100% bebas gitu ya dari mikroba. Mungkin kita akan lanjut lagi ke statement berikutnya dok. Antasida dapat mengatasi keracunan makanan. Kira-kira mitos atau fakta dok? Um, ya, dia bisa membuat makanan dalam keadaan asam lambung lebih netral ya, tapi itu tidak akan membunuh bakteri atau virus yang sudah kepalang masuk gitu. Jadi mungkin lebih cenderung itu mitos ya. Baik, berarti fungsi dari antasida itu sendiri bukan untuk membunuh bakteri atau virus yang masuk ke tubuh, namun hanya untuk menetralkan asam lambung yang ada di tubuh kita. Baik dok, selanjutnya yang ketiga, pencegahan dari keracunan makanan itu sebenarnya mudah.
Ya, mudah. Fakta berarti ya. Iya dok. Jadi mudah sekali. Yang penting adalah menjaga kebersihan makanan dan juga kita sebagai yang memegang makanan tersebut tentu harus juga menjaga kebersihan seperti mencuci tangan sebelum makan itu penting sekali. Baik dokter, nah kita lanjut ke sesi mitos fakta yang terakhir nih dok, yaitu keracunan makanan dapat menyebabkan kematian. Oh, itu fakta ya. Jadi keracunan makanan yang tidak mendapat terapi atau pengelolaan dengan cukup cepat, pasiennya dapat menjadikan seperti tadi dehidrasinya semakin parah dan akhirnya pasien bisa meninggal karena kekurangan cairan. Oke, berarti fakta ya teman-teman, makanya penting banget bagi kita untuk melihat lagi tadi apa aja yang masuk ke tubuh kita, itu tolong diperhatikan karena pada akhirnya hal-hal yang mungkin awalnya sederhana ya dok sebenarnya dengan tidak mencuci tangan, tidak memasak makanannya hingga matang, tapi pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Baik, tidak terasa nih dok, kita udah ngobrol lumayan banyak hal, udah bisa sharing-sharing banyak juga buat teman-teman pendengar. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan dok sebagai closing statement kepada para pendengar kita. Baik, jadi tentu tipsnya adalah tetap menjaga kesehatan dengan asupan makanan yang cukup dan seimbang ya antara karbohidrat, protein dan lemak dan juga jangan lupa tetap beraktivitas, berolahraga sehingga kita dapat menjaga sistem pertahanan tubuh kita tetap baik dan hidup sehat. Baik, terima kasih Dokter Reno. Dan benar banget ya kesimpulan dari dokter tadi, tetap jaga kesehatan tubuh kita, tetap jaga hal-hal yang kita masukkan ke dalam tubuh dengan hal-hal sederhana mencuci tangan, menjaga makanan kita. Yang terpenting juga jangan lupa tetap menyeimbangkan kalori yang masuk ya dok. Baik, sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat dokter yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng kita di sini dan bareng para pendengar. Semoga hal-hal yang kita bicarakan tadi bisa diterima dengan baik di masyarakat dan banyak hal-hal positif yang didapatkan darinya. Saya Aurora Dila Arderia pamit undur diri dan mohon maaf apabila dari saya ataupun dari dokter ada sedikit kesalahan kata yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih.